Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimeran dulu ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke, yang pertama ya IHSG. Ya, IHSG seperti yang kita bahas kemarin ya. Kalau IHSG itu masih akan cenderung turun, dan hari ini IHSG itu lanjut turun dan turunnya lumayan dalam ya. 1,7% ditutup di level 6794, yang dimana hari ini indeks itu jebol support di 6800. Nah, untuk foreign hari ini masih net sell tapi sedikit teman-teman. Jadi dan ada sentimen negatif tambahan yang dimana ternyata angka inflasi kita Indonesia itu berada di atas konsensus atau di atas prediksi para analis. So, itu yang membuat hari ini indeks itu turunnya agak dalam teman-teman ya. Nah, untuk next gimana? Untuk next minggu depan menurut saya indeks itu ada potensi technical rebound, di mana minggu depan itu indeks akan menyentuh support di MA200 ya. Jadi ada potensi nih minggu depan IHSG itu akan bentuk candle hammer lagi. So, untuk short term next week ya, minggu depan maybe indeks ada potensi rebound, tapi kalau untuk sebulan 2 bulan ke depan masih belum tentu ya arahnya IHSG mau kemana. Dan IHSG juga di sini kalau kita perhatikan ada pola yang namanya inverted cup and handle, atau bahasa lokalnya ini cangkir kebalik teman-teman ya. Nah, dengan target penurunan IHSG bisa lanjut sampai ya around 6.600 sampai 6.500, yang dimana 6.500 itu merupakan areal demand yang cukup kuat dari IHSG. So, untuk saat ini view saya masih sama ya, jangan agresif dulu. Kalaupun mau trading, tradinglah di saham-saham yang memang masih bagus ya, secara tren masih bagus, dan pakai dana yang kecil. Sisanya stay cash, karena market sendiri masih penuh dengan ketidakpastiannya, dan itu pun sudah kita warning dari beberapa minggu, bahkan dari sebulan yang lalu teman-teman ya. Nah, itu untuk indeks ya. Kemudian untuk saham pertama yang akan saya bahas hari ini yaitu saham PTBA. PTBA hari ini dia nyentuh support atau box kuning yang sebelumnya kita gambar ya. Dan kalau kita hapus dulu ini semua, kita analisa ulang, PTBA ini juga patternnya jelek ya. Ini kalau kita gambar sebuah chart pattern, PTBA juga ada pola inverted cup and handle atau cangkir kebalik. Kalau kita perhatikan dua volume terakhir, volume buangannya itu lumayan gede juga teman-teman. Jadi ya ada potensi juga PTBA untuk lanjut mengalami penurunan. Nah, support untuk PTBA itu ada di 3.200. Ini di sini maybe akan bertepatan dengan MA200. Kemudian yang berikutnya ada di sini. Sorry. So, untuk saat ini PTBA juga masih sama ya dengan saham-saham finance atau big caps lainnya, masih belum menarik buat kita swing trading. Nah, kalau seandainya minggu depan ada technical rebound, teman-teman bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek dulu. Ada potensi
Kalau technical rebound, PTBA nutup gap kecil di sini. Ya, di sekitaran 3.980. Nah, ada potensi ini technical rebound ya ke sini dulu. Habis itu maybe akan lanjut mengalami penurunan. Oke. Jadi itu untuk PTBA. So far belum menarik. Kemudian saham berikutnya yaitu BBNI. BBNI juga sama ya dengan bank-bank lain, patternnya hampir mirip. Nah, kalau kita hapus dulu ini semua, ini juga ada pattern head and shoulders. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada shoulder kiri, kemudian ini ada kepalanya, dan ini ada shoulder kanan, dan udah confirm dijebol oleh BBNI. Jadi kalau secara teknikal BBNI ada peluang penurunan hingga 6.150. Itu kalau kita bicara secara teknikal, yang juga bertepatan dengan ini ya, support di sini. Untuk support terdekat itu ada di EMA 200 ya, di sekitaran 7.500. Jadi ini support terdekat untuk BBNI. Jadi once dia nyentuh ini, ada potensi BBNI mengalami technical rebound. Nah, jadi untuk saat ini ya, menurut saya pribadi ya, saham-saham finance, batu bara, komoditi, nikel itu masih belum menarik buat kita perhatikan. Oke, nah yang masih oke menurut saya yaitu di sektor poultry atau ayam-ayaman, yang dimana Cepin udah kita bahas, JPFA juga udah kita bahas juga hari ini. JPFA so far masih bergerak sesuai dengan apa yang kita bahas ya. Dia di sini enggak turun dulu, malah langsung breakout. Nah, kalau kita perhatikan JPFA ini masih oke teman-teman. Dia ini dalam form yang namanya konsolidasi. Kalau teman-teman tertarik, ini adalah area beli. Di harga sekarang itu boleh sampai 1450. Nah, stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 1450. Kemudian targetnya yang terdekat itu ke 1700 untuk JPFA. Nah, selain JPFA itu ada Cepin yang juga masih oke teman-teman ya. Dan untuk sektor poultry ini ada katalis tambahan yang dimana Singapura itu kekurangan pangan ayam, dan di sana harga ayam itu mahal, dan juga Singapura udah membuka peluang ya untuk impor ayam dari Indonesia. Jadi ayam-ayaman menurut saya ada potensi untuk mengalami kenaikan di kala IHSG yang belum tentu arahnya mau kemana. Nah, selain itu ada ayam-ayaman yang baru IPO yaitu NTP, juga hari ini pergerakannya cukup oke ya. 3 candle terakhir itu pergerakannya cukup oke. Kalau kita perhatikan dari segi volume ya, seminggu terakhir itu volumenya oke teman-teman ya. Nah, ini baru pertama kali kita bahas ya, dan disclaimer on karena saham ini saham yang volatilitas banget ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini dia sempat nyentuh 1600, kemudian turun hari itu juga. Di sini juga ada ekor yang panjang, jadi ini jadi ini volatil banget teman-teman ya. Buat teman-teman yang nggak suka saham seperti ini, lebih baik pilih JPFA atau Cepin. Nah, kalau kita bicara teknikal ya, WMPP itu sebenarnya hari ini dia break pattern yang namanya falling wedge. Nah, dia break pattern, volumenya gede teman-teman ya. Tadi kalau seandainya dia koreksi, support terdekat itu ada di 120. Ini adalah support.
Nah, so kalau seandainya dia koreksi, volumenya kecil, teman-teman bisa spek beli di areal sini. Di areal dekat-dekat 120 dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 120 ya. Dengan target kemana? Maybe dia bisa ke sini. Ya, ke sekitaran 137. Oke. Jadi itu untuk WMPP. So untuk saat ini ya, yang paling oke menurut saya untuk swing trading itu di saham sektor poultry ya. Cepin, JPFA, dan ini WMPP maybe ya buat terlainnya. Kemudian selain itu sektor-sektor defensif seperti ICBP, Unilever itu pergerakannya masih oke teman-teman ya, walaupun dia turun tapi penurunnya itu masih di batas wajar teman-teman. Kemudian untuk saham berikutnya yaitu saham Gotoh. Gotoh hari ini juga turun lumayan dalam ya, 4,6% ditutup di level 370. Nah, Gotoh ini sendiri kalau kita lihat dari segi teknikal sebenarnya hitungannya belum bearish teman-teman. Hitungannya belum bearish. Dia trennya juga masih bagus. Nah, kalau kita hapus dulu ini semua, kita gambar ulang, Gotoh ini ada dua pattern ya. Yang pertama kita gambar dulu resistance di 410. Nah, kalau kita perhatikan dari level terendah Gotoh di area 180 naik sampai 400 itu volumenya gede-gede teman-teman. Volumenya gede-gede, kemudian dari atas konsolidasi itu volumenya tipis-tipis. Nah, di sini perspektif saya ada dua, yang dimana Gotoh ada potensi membentuk cup and handle yang gede seperti analisa sebelumnya. Ini cup, kemudian ini handle. Atau di sini dia akan membentuk pattern lanjutan yang namanya bullish pennant. Nah, jadi ada dua bullish pattern di saham Gotoh ini teman-teman, yang dimana resisten itu ada di 410, dan kalau lewat 410 maka potensi Gotoh untuk naik lebih tinggi itu ada. Nah, dan di sini juga ada bearish pattern yang kecil, yang dimana di sini juga ada potensi Gotoh membentuk pola inverted cup and handle atau pola tangkir kebalik dengan support di 360 ya. Kalau seandainya Gotoh jebol dari 360 close under itu, maka Gotoh ada potensi lanjut turun sampai next support di sini. So untuk saat ini Gotoh gimana? Gotoh still oke ya buat teman-teman yang maybe sebelumnya udah beli dari bawah. Gotoh masih boleh untuk di hold. Yang sebelumnya udah kena trailing stop dan mau entry Gotoh, entry-nya di mana? Entry di harga sekarang atau di dekat 360 itu sebenarnya udah boleh teman-teman. Cuma karena melihat IHSG yang masih belum terlalu bagus, maka entry lah dengan dana kecil dulu, or maybe setengah dari dana yang teman-teman mau aplikasikan di sini ya. Misalnya teman-teman punya dana 10 juta mau beli saham Gotoh, belilah 5 juta dulu, kemudian 5 juta yang lagi nunggu dia break atau nunggu lagi di sekitaran 320 sampai 310 ya. Oke. Itu untuk Gotoh. So far menurut saya sih Gotoh ini belum bearish dan konsolidasinya malah bagus ya, karena konsolidasinya dengan volume yang relatif terus mengecil teman-teman. Oke, kemudian berikutnya ada saham Bukalapak. Bukalapak ini juga sebenarnya nggak terlalu jelek ya. Dia kemarin itu rebound dari support dengan volume yang gede, kemudian hari ini dia turun dengan volume yang kecil ya. Ini untuk Bukalapak. Oke, kalau kita hapus dulu ini semua,
Di sini sebelumnya ada support atau demand area yang kita gambar dan belum dijebol sama sekali oleh Bukalapak. Dan kalau kita perhatikan di sini ada ascending triangle. Nah, kira-kira buka mau kemana? Ya tunggu ya. Tunggu dia break ke atas atau tunggu dia jebol ke bawah. Kalau dia break ke atas, maka teman-teman bisa buy on breakout di sekitaran harga 290 dengan target terdekat Bukalapak bisa nutup gap di sini. So, Bukalapak dan Gotoh sebenarnya salah satu saham yang cukup menarik ya buat dimasukkan ke watchlist. Untuk entry kita tunggu respon market minggu depan. Kalau kelihatannya tech stock itu udah mulai rebound, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk beli ya. Nah, kalau seandainya teks itu masih ketekan, maka teman-teman jangan entry atau yang udah punya cut loss aja. Nah, menurut saya begini teman-teman ya, dikala saham-saham finance dan komoditi itu lagi jelek, maka ada potensi saham-saham teknologi yang udah turun dalam itu rebound. Nah, salah satu yang sudah menunjukkan pergerakan positif yaitu ABA dan MARI, dan juga DMMX sebenarnya pergerakannya cukup oke. Nah, Bukalapak ini juga sebenarnya pergerakannya bisa dibilang nggak gila-gila banget ya, karena dia nggak membentuk lower low baru, jadi bisa dimasukkan ke watchlist dan tunggu dia break dari 290. Nah, kalau saya sih lebih tertarik ke Gotoh-nya teman-teman ya. Oke, sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam ya.